Desa Wonokerso masih diselimuti kabut tipis ketika Surya kembali setelah bertahun-tahun merantau. Langkahnya berat, pakaiannya lusuh, dan matanya kosong seperti menyimpan dendam yang dalam. Warga hanya menatap dari kejauhan. Bagi mereka, Surya adalah bayangan masa lalu yang kembali tanpa undangan. Ayahnya, Pak Wiryo, hanya menghela napas saat melihat anak sulungnya berdiri di ambang pintu. Tak ada pelukan, hanya sunyi dan luka-luka lama yang belum sembuh. Di meja makan malam itu, tak banyak yang dibicarakan selain betapa kerasnya hidup dan betapa cepatnya harapan bisa layu. Beberapa malam setelah kepulangannya, Surya berjalan sendirian menuju pemakaman tua di pinggiran desa. Di sana ada pohon randu besar yang konon menjadi pintu antara dunia manusia dan dunia arwah. Ia tak tahu kenapa kakinya membawanya ke sana, tapi hatinya seolah ditarik oleh sesuatu yang tak terlihat. Di bawah pohon randu, angin mendadak berhenti. Malam itu sunyi luar biasa. Saat itulah ia melihat sosok perempuan berpakaian putih berdiri membelakanginya. Wangi bunga Kamboja menusuk hidung, dan suara lirih perempuan itu terdengar jelas. Kau kecewa pada dunia, Surya. Tapi dunia bisa kau beli, kalau kau berani. Surya menelan ludah. Perempuan itu perlahan menoleh, memperlihatkan wajah pucat dengan mata hitam legam tanpa bola mata. Namaku Gondomait. Aku bisa memberimu semua yang kau mau hanya dengan satu syarat kecil. Setiap tahun, pada malam seperti ini, berikan aku nyawa. Bukan dari binatang. Dari manusia. Aku tak peduli siapa. Tanpa berpikir panjang, Surya mengangguk. Ia menggenggam tangan Gondomait. Dingin seperti es, tapi anehnya nyaman. Ia tidak tahu bahwa malam itu adalah awal dari semua yang akan ia sesali. Pagi setelah pertemuannya dengan Gondomait, Surya bangun dengan keringat dingin membasahi tubuh. Ia mengira semua itu hanya mimpi, sampai ia melihat sesuatu yang tak biasa. Di depan rumah orang tuanya, terparkir sebuah sepeda motor baru, dan di dalam rumah, Pak Wiryo menemukan sekantong uang di bawah bantal, uang pecahan 100.000 yang masih terikat rapi seperti dari ban. Desa gempar. Warga mulai berbisik-bisik. Ada yang bilang Surya menang lotre, ada yang menuduh ia baru saja merampok kota. Tapi Surya hanya tersenyum, membiarkan cerita-cerita berkembang seperti api kecil yang menyala pelan di tengah jerami kering. Dalam hitungan minggu, sawah-sawah mulai dibeli. Rumah-rumah reot digusur, digantikan bangunan bata merah dan genteng keramik yang mengilap. Surya yang dulu dilecehkan kini dijilat-jilat oleh warga desa. Ia mulai sering mengenakan pakaian mahal, bergaul dengan pejabat lokal, bahkan menyumbang besar untuk pembangunan masjid desa. Namun, di tengah segala gemerlap itu, Surya tak pernah bisa tidur nyenyak. Setiap malam, tepat pukul 12, suara lonceng kecil terdengar di telinganya, meski tidak ada lonceng di rumah itu. Kadang, ia mencium wangi Kamboja di dalam kamar yang tertutup rapat. Kadang, ia melihat bayangan perempuan berambut panjang berdiri di sudut ruangan, hanya menatap, tak berkata-kata. Tahun pertama berlalu. Dan pada malam perjanjian yang sama, Surya terbangun dengan bisikan. Waktunya membayar janji, Surya. Aku haus darah. Panik, Surya pergi ke kota malam itu juga. Ia berjalan ke lorong-lorong gelap, dan menemukan seorang pria tua yang sedang tidur di emperan toko. Ia menatap pria itu lama, tangannya gemetar. Tapi suara Gondomait kembali terdengar, kali ini lebih tajam. Kalau bukan dia, mungkin adikmu? Atau ibumu? Dengan tubuh menggigil, Surya melakukannya. Ia membawa tubuh tak bernyawa itu ke pohon randu, membiarkannya tergeletak di bawah, dan saat fajar menyingsing, tubuh itu telah lenyap. Di tempatnya, hanya tersisa sekuntum Kamboja merah, sesuatu yang tak pernah ada di pohon randu sebelumnya. Dan anehnya setelah itu, uang datang lebih banyak. Ladang-ladang menjadi subur tanpa sebab. Emas dan perhiasan ditemukan saat menggali sumur. Kekayaan Surya seolah turun dari langit. Tapi dalam tiap kekayaan itu, ada aroma kematian yang mengendap. Tahun kedua berjalan seperti mimpi.
Surya bukan lagi orang biasa di mata masyarakat Wonokerso. Ia kini disebut juragan, dihormati dan ditakuti. Ia membuka toko, punya gudang beras sendiri, dan bahkan mulai membeli tanah di desa sebelah. Orang-orang berbisik bahwa Surya membawa keberuntungan, tapi tak satupun berani bertanya dari mana asal semua uang itu. Namun di balik senyum dan baju mahalnya, Surya menyimpan ketakutan yang tak bisa ia jelaskan. Semua berawal dari sebuah cermin besar yang dipasang di ruang tamu rumah barunya. Cermin itu adalah hadiah dari seorang kolega bisnis, katanya barang antik dari luar negeri. Tapi sejak cermin itu berada di rumah, kejadian aneh mulai muncul. Setiap tengah malam, pantulan di dalamnya tak lagi sesuai dengan kenyataan. Suatu malam, Surya melihat bayangan seseorang berdiri di belakangnya dalam pantulan, padahal ia sendirian. Lain waktu, ia melihat sosok anak kecil duduk di sudut ruangan, menangis pelan. Yang paling menakutkan, suatu malam cermin itu memantulkan wajahnya sendiri, namun tanpa mata dan dengan mulut robek menganga. Ia sempat menyuruh pembantunya menutupi cermin itu dengan kain putih. Tapi besok paginya, kain itu terbakar dengan bekas gosong membentuk wajah wanita berambut panjang. Wangi Kamboja kembali tercium. Bahkan lebih menyengat. Surya mulai kehilangan tidur. Matanya cekung, tubuhnya kurus, namun kekayaannya justru semakin menggila. Rumah bertingkat mulai dibangun, mobil baru dibeli, tapi hatinya seperti dikurung dalam penjara ketakutan. Tepat seminggu menjelang malam perjanjian kedua, Surya bermimpi aneh. Dalam mimpi itu, ia berada di lautan mayat, dan semua mayat itu menatapnya dengan mata kosong. Di tengah lautan itu, berdiri Gondomait dengan senyum manis yang menakutkan. Kau sudah tahu, Surya. Setiap tahun, bayaranku lebih mahal. Dan kali ini, aku tak ingin orang asing lagi. Aku ingin seseorang yang kau kenal. Ketika Surya terbangun, ia mendapati tangannya penuh darah. Di teras rumah, ada seekor ayam mati, lehernya putus. Tapi yang lebih mengerikan, darah itu bukan darah ayam. Tercium bau besi, tajam, dan di lantai ada jejak kaki kecil mengarah ke arah kamar adiknya. Surya berdiri gemetar di depan pintu kamar adiknya, Rina, gadis 16 tahun yang selama ini paling ia sayangi. Di balik pintu, terdengar suara napas teratur, tenang, belum sadar akan bahaya yang mengintainya. Surya menahan napas. Di tangannya masih ada bekas darah dari mimpi semalam. Ia mencoba menenangkan diri, meyakinkan bahwa semua itu hanya permainan pikiran. Tapi malam berikutnya, mimpi itu datang lagi. Gondomait kini menatapnya dari dekat, wajahnya hampir menyerupai manusia, namun matanya tetap gelap, dan di bibirnya, senyum penuh kegilaan. Beri aku seseorang yang kau kenal. Seseorang yang pernah menyebutmu, kakak. Atau aku ambil dia sendiri. Surya mencoba melawan. Ia pergi ke dukun, bertanya pada kiai tua, bahkan sempat pergi ke gunung untuk bertapa. Tapi semua jawaban serupa. Kau sudah terikat. Dan yang terikat, tak bisa putus tanpa luka. Dalam keputusasaan, Surya akhirnya memilih jalan kompromi. Ia menculik seorang tetangga lama, Pak Sastro, yang dulu sempat menolong keluarganya saat masih miskin. Pak Sastro memang sudah tua dan sebatang kara, tapi hubungan mereka dulu cukup dekat. Ia berpikir, setidaknya ini bukan Rina. Di malam perjanjian, Surya menyeret tubuh Pak Sastro yang sudah tak bernyawa ke bawah pohon randu. Angin berhenti. Bulan tertutup awan. Ketika ia meletakkan tubuh itu di tanah, suara Gondomait terdengar dari segala arah. Bukan ini yang aku mau. Tapi, aku terima untuk kali ini. Tahun depan, Surya jangan berani menawar lagi. Tubuh Pak Sastro lenyap dalam sekejap. Di tempatnya, kini tumbuh 2 kuntum Kamboja merah. Dan malam itu, Surya bermimpi dirinya sendiri berdiri di antara pohon-pohon kuburan, dan dari dalam tanah, tangan-tangan muncul, menggapai kakinya, mencoba menariknya ke bawah.
Ketika ia terbangun, Surya mendapati mata Rina membiru. Gadis itu jatuh sakit mendadak. Dokter tak bisa menjelaskan penyebabnya. Tubuhnya dingin, matanya kosong, dan setiap malam ia mengigau menyebut nama yang sama. Gondo. Gondo, dia berdiri di sudut kamar. Rumah megah Surya kini menjelma jadi tempat yang tak pernah benar-benar tidur. Lampu-lampu menyala sepanjang malam, namun tetap tak mampu mengusir bayang-bayang yang bergelayut di sudut ruangan. Warga desa yang dulunya sering datang untuk meminta bantuan mulai menghindar. Para pembantu berhenti satu persatu, kabur diam-diam setelah mengaku mendengar suara tangisan perempuan dari loteng setiap malam. Rina masih terbaring di kamar, tubuhnya kian kurus. Kadang tertawa sendiri, kadang menangis sambil menatap pojok ruangan. Suatu malam, ia berkata lirih pada Surya. Dia menunggumu, Kak. Katanya kamu sudah janji. Kalau kamu tidak datang, dia yang akan datang ke sini. Surya mencoba menjaga kewarasannya. Ia memanggil ustaz dan dukun silih berganti. Tapi begitu mereka melangkah masuk rumahnya, mereka langsung merasakan sesuatu yang aneh. Seorang dukun bahkan pingsan di ambang pintu. Saat sadar, ia berkata dengan wajah pucat. Rumahmu ini bukan rumah lagi. Sudah jadi tempat dia tinggal. Bunga Kamboja itu kamu tanam sendiri, tapi akarnya tumbuh sampai ke neraka. Yang lebih menyeramkan, kini Surya tak hanya melihat bayangan dalam cermin. Ia mulai melihatnya di air, di baskom, di kolam, bahkan dalam keringatnya sendiri. Wajah pucat Gondo Mait muncul sambil berbisik, mengingatkan, menuntut, menagih. Sementara itu, kejadian aneh makin sering terjadi. Kamar mandi mengeluarkan darah dari saluran air. Lukisan di dinding berubah wajah menjadi orang-orang yang telah mati. Dan setiap pukul 12 malam, semua jam di rumah berhenti berdetak, seolah waktu menyerah di hadapan kekuatan yang bersemayam di sana. Suatu malam, Surya terbangun karena mendengar suara kursi bergeser. Saat turun ke ruang tamu, ia mendapati Rina duduk sendiri di lantai. Matanya kosong, tangan memegang boneka lusuh yang tak pernah ia miliki sebelumnya. Dia bilang, tahun depan yang dibutuhkan bukan cuma darah, tapi daging dan jiwa. Katanya, kamu harus benar-benar kehilangan. Surya jatuh terduduk. Rumah yang dulu menjadi lambang kemenangannya, kini menjelma penjara yang perlahan mencabik kewarasannya. Ia sadar, ia tidak sedang tinggal bersama keluarganya. Ia tinggal bersama kematian. Dan tahun ketiga semakin dekat. Tahun ketiga sejak perjanjian itu datang seperti bayangan gelap yang bergerak perlahan namun pasti. Surya mencatat tanggalnya di dinding kamarnya, menghitung mundur setiap hari dengan kegelisahan yang kian menggila. Ia tak bisa tidur, tak bisa makan, dan setiap kali melihat wajah Rina yang kian pucat, hatinya seperti ditusuk ribuan jarum. Rina kini nyaris tak pernah bicara. Matanya sering menatap kosong ke arah jendela, seolah melihat sesuatu yang tak terlihat oleh orang lain. Kadang ia bicara sendiri dalam bahasa yang tidak dikenal, bahasa yang aneh, seperti bisikan dari tanah kuburan. Suatu malam, tepat 2 minggu sebelum malam perjanjian, Surya memimpikan Gondo Mait lagi. Tapi kali ini, perempuan itu tidak muncul dalam wujud manusia. Ia muncul sebagai sosok tinggi berjubah kabut, wajahnya hanya tulang tengkorak berhiaskan bunga Kamboja layu. Suaranya menggema dalam dada. Tahun ketiga, Surya. Kau tahu peraturannya. Kini aku tak hanya ingin darah, tapi jiwanya juga. Orang yang mencintaimu harus mati dalam kesadaran bahwa kaulah penyebabnya. Surya terbangun dengan tubuh bergetar hebat. Tangannya penuh luka cakaran seperti baru saja melawan sesuatu dalam tidur. Saat menatap cermin, ia melihat pantulan dirinya, tersenyum lebar dengan mata gelap, bukan matanya sendiri. Ia mencoba lari dari desa. Dengan mobilnya,
Ia memacu kendaraan keluar Wonokerso, tapi setiap jalan yang ia lewati selalu berujung di tempat yang sama, pohon randu tua di pinggir kuburan. Seolah desa itu menolaknya pergi. Seolah ia sudah menjadi milik tanah itu. Dalam keputusasaan, Surya kembali menemui seorang kiai tua yang tinggal di balik bukit. Kiai itu menatapnya lama, lalu berkata lirih, "Darah bisa dibasuh, tapi jiwa yang terjual tak bisa ditebus. Jika kau benar-benar ingin menyelamatkan adikmu, kau harus menyerahkan yang paling berharga, dirimu sendiri." Surya terdiam. Ia tahu, saat malam perjanjian tiba, akan ada dua pilihan, menyerahkan Rina, atau menyerahkan dirinya sendiri. Tapi ia belum tahu, Gondomait sudah punya rencana lain. Malam itu langit Wonokerso seperti dikoyak. Petir menyambar tanpa suara, dan hujan turun tipis namun berbau amis. Pohon randu tua di pinggir kuburan bergoyang tanpa angin, seperti sedang menari mengikuti irama kematian. Di tengah gelap dan sepi itu, Surya berdiri sendiri, mengenakan pakaian putih lusuh, membawa tubuh adiknya yang lemah dalam pelukannya. Rina sudah hampir tak sadar. Bibirnya biru, kulitnya pucat, tapi ia tetap berbisik. "Jangan, Kak. Aku tahu kamu bukan orang jahat. Jangan kasih aku ke dia. Bawa aku pulang." "Pulang?" Hati Surya remuk. Air matanya jatuh satu-satu, tapi tak ada yang bisa ia lakukan. Waktu hampir habis. Detik menuju tengah malam berkurang. Suara lonceng samar terdengar dari segala arah, padahal tak satu pun bangunan punya lonceng di desa itu. Dari balik kabut, Gondomait muncul. Kali ini wujudnya lebih menyeramkan dari sebelumnya. Rambutnya panjang menyapu tanah, matanya seperti dua lubang neraka yang hidup. Ia tersenyum, senyum yang memantulkan penderitaan berabad-abad. "Bawalah dia ke bawah pohon. Letakkan di sana, dan semua penderitaanmu akan berakhir. Atau kau mau menggantikannya? Tapi ingat, jiwa yang rela menyerahkan diri, akan kekal bersamaku." Surya menatap Rina. Adiknya, satu-satunya keluarga yang tersisa. Orang yang dulu selalu membawakan bekal saat ia bekerja di ladang. Gadis kecil yang selalu menunggu di depan rumah setiap kali hujan, karena khawatir kakaknya kehujanan. Ia tak bisa. Ia tidak bisa. Surya mengangkat tubuh Rina dan memeluknya erat. Ia mundur dari pohon randu, menolak. Gondomait tertawa keras, dan angin tiba-tiba berubah menjadi badai. Dari tanah, tangan-tangan hitam bermunculan, mencengkeram kaki Surya. "Kau melanggar perjanjian. Maka bayarnya bukan cuma jiwa, tapi seluruh darah keturunanmu." Surya berteriak keras, memeluk Rina lebih erat. Dan dengan napas terakhirnya, ia berkata, "Ambil aku saja. Tapi lepaskan dia. Lepaskan dia, Gondomait. Aku menyerahkan diriku." Segalanya tiba-tiba sunyi. Hujan berhenti. Badai lenyap. Waktu seolah beku. Lalu, suara Gondomait terdengar pelan, nyaris seperti bisikan ibu yang membujuk anaknya tidur. "Akhirnya kau mengerti arti cinta, tapi kau terlambat, Surya. Aku sudah ambil bagianku." Rina tiba-tiba kejang dalam pelukan Surya. Matanya melotot, tubuhnya menegang. Lalu, diam. Sunyi. Tak bernapas lagi. Surya menjerit. Ia mengguncang tubuh adiknya, memanggil-manggil namanya. Tapi tak ada jawaban. Rina telah pergi. Gondomait hanya tersenyum, lalu menghilang perlahan dalam kabut, meninggalkan aroma Kamboja yang begitu menyengat, bercampur bau daging hangus. Setelah malam itu, Surya menjadi seperti mayat hidup. Ia kembali ke rumah dengan tubuh lemas dan mata kosong. Tak ada lagi ambisi, tak ada lagi senyum atau amarah. Ia hanya duduk di pojok kamar, menatap kosong ke arah cermin, cermin yang dulu memantulkan kekacauan batinnya, kini hanya menampakkan bayangan gelap,
dan sosok Rina berdiri di belakangnya. Rina memang sudah mati. Dikebumikan di sisi timur rumah, di bawah pohon mangga kecil yang dulu ia tanam bersama Surya. Tapi arwahnya tidak pernah benar-benar pergi. Warga desa mulai takut pada rumah itu. Setiap malam, suara isak tangis perempuan terdengar dari dalam, disusul tawa kanak-kanak yang memecah sunyi. Beberapa orang yang lewat mengaku melihat sosok Surya duduk di teras sambil menatap langit, tapi matanya selalu berdarah. Dan yang paling menakutkan, setiap orang yang menerima bantuan atau hadiah dari Surya, uang, tanah, makanan, satu persatu mengalami nasib buruk. Ada yang rumahnya terbakar tanpa sebab, ada yang anaknya kesurupan, bahkan ada yang meninggal dengan tubuh kaku dan wajah tertarik seperti menjerit. Sampai suatu hari, Surya menghilang. Tak ada yang tahu kemana. Rumah itu ditinggalkan kosong. Tapi tiap malam Jumat Kliwon, jendela-jendela rumah akan terbuka sendiri. Wangi Kamboja menguar begitu tajam, dan dari balik kaca jendela, tampak sosok laki-laki duduk memeluk boneka lusuh, menangis, tanpa suara. Konon katanya, Surya tak mati. Jiwanya terjebak antara dunia, dihukum oleh perjanjian yang tak bisa ditebus. Ia menjadi bagian dari kekuatan gaib yang kini menghuni rumah itu. Rumah yang dulunya berdiri atas dasar ambisi, kekayaan, dan darah. Kini warga Wonokerso menyebut tempat itu sebagai rumah Gondo Mayit. Siapapun yang datang dengan niat serakah, akan mencium wangi Kamboja. Dan setelah itu, mereka tak akan pernah benar-benar pulang. Tamat.